dengan apa yang telah dijelaskan oleh Prof, mulai terjawab Prof, tapi mungkin kalau diberikan kesempatan lagi tidak apa-apa saya pertegas pertanyaan saya untuk kelompok 2 Prof. Ya terima kasih kesempatannya. Menarik dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ini bahwa memberikan satu contohnya tadi adalah Kalbe Farma, tapi saya tidak terlalu tangkap di situ. Mungkin saya bertanya dari selain dari Kalbe Farma, di luar dari Kalbe Farma yang berkaitan. Artinya begini Prof, bahwa yang saya tangkap dari pembahasannya tadi itu kan ada strategi biaya rendah dengan biaya diferensiasi. Nah, yang saya tangkap dari keduanya ini, biaya rendah bagaimana memproduksi produk secara massal. Itu kan merupakan suatu biaya rendah karena memproduksi lebih banyak itu ya, itu yang disampaikan oleh Prof tadi. Mungkin agak lebih minim biayanya. Nah, kemudian biaya diferensiasi itu seperti apa? Kebalikannya bahwa tidak terlalu memproduksi massal. Artinya mereka betul-betul memberikan inovasi dan keunggulan produknya sehingga konsumen menyanggupi untuk membeli dari sisi kualitas atau itu tadi bahwa keunggulan kompetitifnya dari suatu produk itu. Kemudian saya kaitkan juga ini ada 3 tadi, biaya rendah, biaya diferensiasi, dan strategi bergerak pertama. Nah, strategi bergerak pertama itu seperti apa? Nah, ini pertanyaan saya Prof kepada kelompok 2. Di luar dari Kalbe Farma tadi, saya ingin mengambil contoh bahwa seperti misalkan eh, sabun cuci piring itu kan identik dengan produk Sunlight. Sunlight, misalkan orang di rumah itu menyuruh, habis sabun cuci piring, pergi dulu belikan Sunlight. Padahal banyak kan produk lain selain Sunlight ya. Itu. Kemudian yang tadi Aqua Prof, itu tadi disampaikan oleh Prof, Aqua juga. Kemudian Pepsodent juga lebih identik kalau misalkan pasta gigi itu Pepsodent itu. Kemudian teh botol sosro, saya juga tertarik dengan iklannya itu Prof, teh botol sosro. Apapun makanannya, makan hati pun sekalian, minumannya tetap teh botol sosro. Itu kan yang terekam di mindset Prof. Bagaimana? Kemudian permen itu kan ada beberapa macam permen. Nah, tapi yang identik sekarang itu ya, ya, ya nano itu berhasil memberikan satu gambaran iklannya, kalimatnya ya ini secara rasa ketika seseorang tidak mampu mendefinisikan rasa yang beraneka ragam, maka mindset kita terekam oleh nano-nano bahwa rasa nano-nano itu artinya rasa yang mungkin lebih identik artinya bahwa rasa yang tidak bisa lagi didefinisikan. Nah, yang saya tanyakan ini kepada kelompok 2, kira-kira strategi apa yang digunakan oleh produk-produk tersebut yang saya tadi sampaikan contohnya. Karena penyampaiannya di Prof tadi yang saya catat di catatan tangan terakhir itu bahwa Porter memberikan penekanan bahwa jangan menggunakan semua produk yang dijelaskan di dalam bukunya. Mungkin ada sekitar berapa tadi, 90 berapa, tapi Porter menekankan bahwa pilihlah salah satunya. Nah, kira-kira strategi apa yang digunakan dari produk yang saya tanyakan tersebut. Ya, terima kasih, Prof. Itu Prof yang saya tanyakan, yaitu strategi biaya rendah, biaya diferensiasi, dan strategi bergerak pertama. Nah, kira-kira yang produk-produk itu tadi, yang strategi yang mana yang digunakan? Nah, yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi itu ternyata dia, kalau saya tangkap bahwa dia mengarah kepada strategi pemasarannya ini. Nah, apakah ada strategi lain? Mungkin dia mengarahkan untuk larinya ke strategi pemasaran itu. Nah, yang saya ingin tanyakan kembali, Prof, artinya bahwa yang berhasil mendapatkan mengungguli strategi-strategi dari ini adalah strategi. Kalau yang saya tangkap ini adalah strategi bergerak pertama, karena saya tangkap bahwa produk-produk pertama lah yang gampang sekali terekam di ingatannya konsumen. Artinya seperti apa ini, Prof? Apakah strategi pemasarannya yang berhasil atau strategi bergerak pertamanya? Oke, saya kesampingkan itu strategi biaya rendah dengan Nah, kemudian pertanyaan saya lanjutannya, Prof, terkait masalah berbicara pemasaran atau kalimat-kalimat yang disampaikan dari produk itu, saya rasa itu merupakan satu kalimat-kalimat
inovatif atau kreatif, ya kreatif karena mampu memberikan mindset kita, menanamkan mindset kita seperti rasa nano-nano tadi itu dan apapun minumannya dapat botol kecil. Nah, yang saya ingin tanyakan Prof, seperti apa batasannya dari kreativitas itu terkait dari sisi kehalalannya? Contohnya kan Pepsodent yang saya tangkap ini, Pepsodent itu pernah memberikan gigi berlian atau cemerlang, dia memberikan iklan bila menggunakan Pepsodent mesti gigi dihantam palu-palu berberat 20 kilogram tidak akan kenapa-kenapa. Tetapi menggunakan Pepsodent lain akan ini. Nah, itu yang saya tanyakan. Sampai di mana batasannya kreativitas itu dengan sisi kehalalan dari kreativitas itu. Terima kasih, Mas. Dari Paridon juga, Prof. Karena tadi kan Paridon mengarahkan bahwa strategi yang digunakan ini keberhasilannya adalah strategi pemasaran. Artinya di luar dari strategi yang saya tanyakan tadi yang diisi dari masalahnya tidak disinggung bahwa lari ke situ. Nah, tapi saya juga menangkap bahwa ada sih strategi pergerakan pertama ini karena rata-rata produk pertama yang berhasil ini menanamkan mindset walaupun ada produk-produk baru yang datang. Ya, kira-kira seperti apa ini? Tanggapannya saya begini, sebenarnya seperti apa yang disetujui atau memang betul-betul dijawab oleh Pak Ridwan? Keberhasilannya produk-produk ini apakah strategi bergerak pertama atau strategi pemasaran itu tadi? Nah, sedikit lagi Pak, ya, ya, oke, Pak. Ya, terima kasih. Bisa Pak, saya sambung lagi. Ya, oh yes. Ya, terima kasih banyak, Bu. Bisa saya lanjut, Bu. Ya terkait yang disampaikan oleh Ibu itu saya tangkap bahwa ya tidak beda jauh ya dari strategi dengan inovasi yang cepat tanggap itu dengan yang pertama. Artinya cepat hampir sama bahwa ya artinya ya ya hmm, ya 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 ya. Ya, terima kasih Umi. Yang saya mau lanjutkan ini Pak, yang terkait masalah mungkin yang disampaikan tadi Pak Ridwan itu kasusnya ayam geprek Onsu kayaknya kalau nggak salah itu. Artinya ada batasan-batasan memang yang terkait masalah hak wewenang cipta. Nah kemudian katanya bagaimana Pak Ridwan tadi penjelasannya seperti apa? Ya menanamkan mindset melalui periklanan. Nah ini belum terjawab Pak. Pepsodent tadi diambil contoh Pak Ridwan itu saya rasa bahwa eh, memang berhasil Pepsodent menanamkan mindset kepada kita salah satu iklannya itu. Tapi saya anggap bahwa sisi kejujurannya dikesampingkan. Contohnya tadi itu. Mengapa dia sampaikan bahwa kalau menggunakan Pepsodent biar besi yang berberat 20 kilo itu dihantamkan ke gigi itu tidak kenapa-napa, sedangkan Pepsodent lain itu baru retak. Saya berani mungkin saya berani menawarkan ini Pak. Saya masih setuju tapi saya berani 3 bulan gaji saya kasihkan kepada orang yang ingin mencoba itu. Apakah betul-betul berhasil mencoba menggunakan Pepsodent lalu menghantamkan giginya itu. Itu pertama. Dan kemudian ya kreativitas itu seperti apa? Itu tadi belum terjawab. Bagaimana batasannya daripada kreativitas itu terkait masalah pemasaran? Sisi kehalalannya itu seperti apa? Sampai di mana batas kehalalannya untuk kreativitas ini kan bebas, tapi bagaimana membatasi kebebasan itu dari sisi kehalalannya itu terkait kasus-kasus ini? Terima kasih banyak Ibu Mumu. Terkait yang disampaikan Ibu Mumu ini bahwa saya anggap bahwa ya membenarkan yang dilakukan oleh kasus Pepsodent ini. Artinya alhamdulillah dari waktu-waktu yang ruang ini saya pergunakan ketika waktu kosong itu buku yang kita beli itu manajemen marketing pemasaran Islam, bukunya Prof Salim Basalama itu kayaknya pembahasan ibumu ini membantahkan. Alhamdulillah sudah saya tamatkan ini buku dan
penjelasannya dibantahkan karena kenapa di dalamnya pemasaran Islam itu yang disampaikan oleh Prof. Salim Basalam itu bagaimana mengajarkan sisi-sisi pemasarannya Rasulullah. Pada masanya kan Rasulullah itu adalah pedagang unggul. Tapi saya ingat cerita dari Rasulullah ini kalau dikatakan bahwa dia adalah pedagang yang unggul pada saat itu, entah lari kemana keuntungannya itu. Karena kisahnya Rasulullah itu ketika sholat berjamaah dengan ibunda kita Siti Aisyah, di dalam kamarnya itu bahkan sampai kakinya Rasulullah bisa menginjak kepalanya Aisyah. Aisyah karena kenapa saking sempitnya kamarnya Rasulullah ini. Nah padahal pada zamannya perdagangan sebelum diangkat sebagai Rasulullah Nabi Muhammad kita itu adalah golongan apa ya namanya pedagang unggul memang pada saat itu, makanya di prioritas utama dari profesi yang di prioritas utamakan yang nomor satu itu di Islam kita itu adalah perdagangan. Karena kenapa disitulah ujian-ujian dari kejujuran akan diuji kepada kita itu. Nah, Rasulullah pada saat itu kan memang ada kompetensi yang dia bangun dari dirinya, yaitu amanah dan kejujurannya. Caranya Rasulullah cuma di dalam buku yang dibaca itu, yang dibeli itu, yang Marfu'kan, saya tidak menemukan contoh-contoh spesifik kata Rasulullah. Tapi saya ingat ini, mungkin panjang sedikit, Bapak lebihan. Saya ingat pada saat itu, Prof. Salim Basalam mengajar di kuliah waktu S1, saya masih ingat. Saya tanyakan kepada Prof itu, terkait masalah ini juga, terkait masalah episode ini. Dia jelaskan, kemudian belum terlalu saya tangkap anunya, kemudian saya pulang ke kampung, almarhum bapak saya, kebetulan kan waktu pensiunnya dia juga membeli tempat dua di pasar, satu menjual beras, yang satunya menjual pupuk. Nah pada saat itu saya tanyakan kepada bapak saya, ada pertanyaan yang masih membuat saya ragu terkait pemasaran. Karena kebetulan saya ambil konsentrasi pemasaran, jadi saya tanyakan bagaimana sebenarnya ini, kenapa ini iklan-iklan sekarang banyak sekali kebohongannya. Bapak saya cerita begini, ada 3 caranya Nabi Muhammad pada saat dia berjualan. Yang pertama, Nabi Muhammad kita itu menjelaskan produknya, bukan melebih-lebihkan apa yang dia jual itu, tetapi mencari kekurangan yang dia jual itu dan menyampaikan kepada yang siap membeli ini yang rusak, ini yang kurangnya begini. Dia kebalikannya daripada zaman sekarang. Entahlah karena faktor bahwa kondisi sekarang sulit untuk diterapkan pada Rasulullah atau bagaimana, yang jelasnya sisi kejujuran sekarang sulit sekali ditemukan. Yang kedua caranya bahwa Nabi Muhammad menyampaikan betul-betul mulai dari modalnya, biaya perjalanannya, biaya begini, sehingga bukan dia yang tetapi sisi keadilannya konsumen yang akan memberikan harga. Nah, keunggulan dari kejujuran ini, Bu, biasa misalkan begini, Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwa total dari keseluruhan biayanya begini Rp500. Kemudian ya mungkin kalau 550 ada pembeli makanan buat saya apa 500. Kadang-kadang orang langsung membayar Rp700 atau Rp1.000. Apa yang dia lebihkan untuk pembayarannya? Dia membayar kejujurannya Nabi Muhammad ini. Nah, yang ketiga itu kadang-kala Nabi Muhammad ketika ada seorang yang betul-betul dirasa tidak mampu, dia misalkan saya mau membeli sarung ini, Nabi Muhammad menjual sarung, saya mau membeli sarung ini, kemudian uang saya cuma Rp200, tapi ini saya mau belikan ikan apa, dia gunakan hati nuraninya. Ya kalau memang kau butuh, kadang-kala Nabi Muhammad bersedekah waktu itu, silakan ambil dan silakan belikan uang untuk untuk penuhi kebutuhan orang di rumah. Itu yang saya tangkap. Artinya pemasaran sekarang hilang dari konsep-konsep itu. Nah kalau ibu membenarkan ini, artinya berbantahan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Salim Basalam dan cerita-cerita yang ditinggalkan ke kita sebagai kaumnya Nabi Muhammad seperti itu. Nah, yang tadi itu kalau boleh atau sebentar, itu saya dulu. Terima kasih banyak. Iya, iya. Izin Prof sudah berfokus di instansi dulu Prof. Tapi tempat masih ada tapi ini. Tempatnya untuk sementara disewakan Prof. Dilanjutkan oleh pelaku eceran. Iya tidak Prof. Dilanjutkan dengan disewakan di tempatnya ya. 5 Prof. 5 Prof. Ya.